warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda ad-dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufiknya kepada kita semuanya, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita umur, memberikan pada kita kesehatan, memberikan pada kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang insyaallah menjadi majelis yang membawa keberkahan buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, dipenuhi dengan rahmat Allah, dan semoga keberadaan kita pada hari-hari ini berada di dalam bulan, salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini juga mengantarkan kita kepada hari-hari yang penuh dengan kebaikan, hari-hari yang menjadikan semakin hari semakin kita jalani semakin baik pula kondisi kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu ya bahwa kita berada di bulan Rajab, salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu harus selalu kita ingatkan bahwa ini adalah bulan yang dimuliakan Allah, maka harus dijaga kemuliaannya, dijaga kesuciannya. Jangan sampai diisi dengan hal-hal yang mengotorinya atau maksiat-maksiat. Karena memang pesannya Allah Subhanahu wa taala demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan adanya bulan ini di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya bahwasanya hitungan bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan. Lalu Allah sebutkan di situ minha arba'atun hurum. Di sana ada 4 bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan-bulan hurum. Hurum itu artinya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan-bulan tersebut Allah memberikan pesan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman. Ya, di bulan-bulan tersebut janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri. Ya, pesannya Allah jangan berbuat zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri itu apa? Itu istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan orang yang berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu aslinya menzalimi diri sendiri. Aslinya menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yang tidak mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesan ini harus kita jaga ya. Dan 4 bulan itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya. Beliau menyebutkan bahwa 4 bulan yang menjadi bulan hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan ini adalah bulan Rajab. Kemudian saya juga tidak henti-hentinya mengingatkan kepada para jamaah sekalian, dan mohon juga diingatkan pada sekitar Anda bahwa di bulan seperti ini kadang ada jebakan. Jebakannya apa? Kelihatannya diajak untuk beramal soleh, tetapi ternyata amal tersebut bid'ah. Amal tersebut jauh dari ajaran sunnah. Amal bid'ah itu kalau diamalkan bukan mengantarkan kita pada ridha Allah, ya, tapi mengantarkan kita pada bencinya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Di antara bid'ah-bid'ah yang ada sholat raghaib ya di bulan
Rajab ini. Ya, mungkin kalau belum ada yang pernah dengar ini saya kasih tahu saja, jangan diamalkan Bapak ya, ibu-ibu sekalian ya. Sholat raghaib, yaitu sholat sunnah atau sholat qiyamul lail ya, yang dilakukan di malam Jumat pertama bulan Rajab. Ini sudah lewat sih malam Jumat pertamanya ya, tapi ya ini supaya tahu saja. Kemudian nanti ada lagi puasa tertentu yang disebut sebagai puasa-puasa Rajab. Pada prinsipnya nggak ada puasa Rajab itu. Sunnah Rasulullah secara khusus nggak ada puasa Rajab. Yang ada di bulan Rajab Rasulullah memperbanyak puasa, itu benar ya, dalam riwayat. Di bulan-bulan haram Rasulullah memperbanyak puasa, itu benar. Dan puasanya adalah puasa-puasa biasa yang dijalani oleh beliau ya. Ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid ya, hari-hari puasa putih itu 13, 14, 15. Kemudian juga atau mungkin menjalani dengan bentuk puasa Daud ya, itu dipersilahkan. Lalu kemudian kalau menambah dengan hari-hari yang lain nggak apa-apa, karena Rasulullah kadang-kadang setiap antara Senin dan Kemis kadang beliau menambahkan sehari setelahnya atau sehari sebelumnya. Jadi Senin lalu beliau Selasanya masih berpuasa lagi. Puasa apa? Iltihaq kepada hari Seninnya. Atau hari Jumatnya beliau berpuasa lagi setelah hari Kamisnya berpuasa. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Oleh karena itu banyak sebenarnya amalan-amalan sunnah yang bisa kita amalkan, tetapi entah kenapa orang kok malah ngejar-ngejar yang bid'ah ya, istilahnya kurang kerjaan gitu ya. Kemudian maksudnya sunnah harus dilakoni malah nambah golek-golek liyan gitu ya, yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah pasti tertolak. Kalau amal itu bid'ah pasti tertolak. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis yang sahih, Rasulullah SAW menegaskan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang menambah-nambahkan dalam urusan kami ini, yaitu urusan dinul Islam, urusan Rasulullah adalah urusan dinul Islam ya, ma laisa minhu, yang bukan menjadi bagian dari ajarannya, nggak diajarkan oleh Rasulullah, nggak diajari amalan ibadah tersebut, malah ditambah-tambahi ya, dengan alasan loh ini yang penting kan baik, ini kan yang penting baik ya. Baik tidak baik itu patokannya bukan akal kita, khususnya dalam urusan ibadah ya. Dalam urusan ibadah baik dan tidak baik itu apa Pak patokannya? Bukan akal kita, karena bukan kita yang bikin dinul Islam ini, bukan kita yang menurunkan dinul Islam. Yang menurunkan dinul Islam itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengajarkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik dan tidak baik kembalinya menurut Allah dan Rasulnya ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah mengajarkan semua kebaikan di dalam dinul Islam. Buktinya ketika akhir Al-Quran ini turun, ayat terakhirnya yang turun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan penegasan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian. Jadi sudah sempurna. Semua nilai-nilai kebaikannya sudah diajarkan. Kalau masih ada kebaikan lagi yang belum tersampaikan di situ, ya berarti ada ya, nggak mungkin gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutnya dengan ikmal, penyempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan ku sempurnakan juga bagi kalian nikmatku ini ya, dengan turunnya dinul Islam ya, bimbingan dari Al-Quran, sunnahnya Rasulullah SAW, kita bisa mengetahui mana kebaikan dalam kehidupan kita dan mana keburukan, sehingga kita bisa memilih kebaikan-kebaikannya dan kita amal ya. Karena itu ya, ini yang perlu diingatkan ya, monggo diingatkan juga nanti mungkin kalau ada temannya atau tetangganya atau siapapun yang masih terjerumus pada amalan-amalan bid'ah, mohon dinasehati. Kasihan ya, kasihan kalau beramal bukannya malah mendekatkan pada Allah, tetapi malah justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua perbuatan yang demikian, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, masya Allah ini ada pemandangan baru ya, ini Bapak. Terima kasih panitianya menerima usulan gitu ya. Memang harusnya begini Pak ya, mengaji itu yang laki-laki di depan, istrinya di belakang gitu ya, ibu-ibu gitu di belakang ya. Oh ini pengajian ibu-ibu kok Ustaz ya, sekali-kali ibu-ibu dijajah sama bapak-bapak gitu ya, ya dikalahkan. Alhamdulillah kita melanjutkan insyaallah kajian kita dari pembahasan kita pada
kajian-kajian yang lalu, di mana kita masih berada pada bab mengenal istilah-istilah di dalam akidah Islam, ya, di dalam ilmu akidah Islam atau ilmu iman ini ada beberapa istilah-istilah yang perlu kita pahami dan kita kenal dengan baik. Dan ini oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan di dalam buku beliau Kitabut Tauhid ini diletakkan di bab pertamanya, jamaah sekalian. Di bab pertamanya supaya apa? Supaya kita paham. Jadi nggak sembarangan ketika nyebut syiriknya apa, pembagiannya bagaimana, kita nggak paham. Dan itu sudah kita terangkan kemarin secara gamblang, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Kemudian yang namanya kufur, kekafiran, apa atau kekafiran ini? Nah, karena kalau orang nggak paham kekafiran itu apa, nanti bisa jadi semua hal dia tidak mau menyebutnya dengan kekafiran. Ya, makanya ada orang yang kemudian ada satu kelompok di Indonesia ini nggak mau menyebut istilah kafir, ya, walaupun kekafiran tidak mau disebut sebagai istilah kafir, ya, kita sebut saja mereka non muslim, gitu ya. Nah, terus bagaimana nanti kalau menerjemahkan surat Al-Kafirun, ya, ya ayyuhal kafirun, ya, wahai orang-orang yang non muslim, gitu, ya, nggak bisa. Ya, istilah itu istilah ada di dalam Al-Quran, dan semua yang ada dalam Al-Quran pasti kebaikan. Sudahlah, nggak usah kita yang ngoreksi-ngoreksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggunakan istilah apa, itu adalah istilah yang paling tepat untuk digunakan. Makanya Al-Quran itu di antara mukjizatnya adalah bahasanya. Ya, di antara mukjizat Al-Quran itu adalah bahasanya. Dimana Allah ketika menggunakan suatu istilah, kata yang Allah pilih untuk digunakan di dalam ayat Al-Quran itu pasti itu istilah yang tepat dengan makna yang begitu dalam, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang bertadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Makanya kenapa kita baca Quran itu disuruh tadabbur, karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, ya, bukan untuk dibuat bacaan-bacaan biasa atau dilomba-lombakan. Ya, boleh sih dilombakan untuk memotivasi kebaikan, ya, tetapi intinya bukan di sana. Intinya ada pada apa? Tadabbur. Ya, makanya ketika Allah gunakan istilah itu, maka itu istilah baik, nggak apa-apa, digunakan saja, ya, nggak usah diubah-ubah lalu menganggap bahwasanya istilah Al-Quran seakan-akan tidak tepat, ya. Kemudian kemarin juga kita sudah sampai pada pembahasan tentang istilah nifaq, kemunafikan, ya. Hari ini insya Allah nanti kita ambil beberapa istilah tambahan, mudah-mudahan nanti tepat waktunya, sehingga bab ini akan selesai. Bab pertama akan selesai pembahasan tentang beberapa istilah-istilah itu tadi. Kemarin kita masuk dalam istilah nifaq, tapi sepertinya belum selesai kemarin, ya. Sehingga saya begitu, betul nggak? Ya nggak ini, jemaah sekali. Hah? Kok diem semua ini gimana? Baik. Kemunafikan, ya toh? Kemarin kita bahas kemunafikan, ya. Dan di mana kemarin kita sudah definisikan, ya. Nifaq itu adalah apa? Disebutkan oleh beliau idharul islami wa ibtanul kufri wal khair, ya, wa ibtanul kufri wasyarri, ya. Orang munafik adalah orang yang menunjukkan dirinya sebagai orang Islam, atau menunjukkan dirinya, menampakkan dari dirinya itu kebaikan, tetapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya dan juga menyembunyikan keburukan di dalam dirinya, ya. Ibtanul kufri wasyarri, menyembunyikan kekufuran yang ada dalam diri. Jadi dia itu aslinya berarti dia apa? Orang yang tidak beriman atau orang kafir, tapi pura-pura atau menunjukkan dirinya seakan-akan dia orang Islam. Kalangan munafikin ini ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan ada, terus ada sampai akhir zaman. Bahkan mungkin di akhir zaman akan semakin banyak golongan, ya. Makanya golongan munafikin ini juga golongan yang sangat berbahaya sekali, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menurunkan satu surat khusus yang namanya surat Al-Munafiqun. Isinya menceritakan dan membongkar tentang kedok-kedoknya orang-orang munafik. Dan ternyata kalau kita kaji di dalam Al-Quran, kedok-kedok orang munafik ini bukan hanya di surat Al-Munafiqun saja, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat. Sejak awal bahkan di surat Al-Baqarah, ya, dari mulai ayat berapa itu? Ayat
wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. 8 ayat 8. Nah, ayat 8 ya, dari mulai itu sampai beberapa ayat, sampai ayat sekian belas itu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang munafik. Jadi awal-awal Quran itu buka sudah langsung bicara tentang, setelah bicara tentang orang bertakwa, beriman, bertakwa dan sebagainya, langsung berbicara tentang orang munafik. Apa hikmahnya? Hikmahnya tentang untuk mengingatkan satu, bahwasanya orang itu kalau hanya pura-pura ya imannya, pura-pura takwanya, itu namanya orang munafik. Yang kedua, bahwa kemunafikan itu adalah marad, penyakit, salah satu dari penyakit hati. Nifak adalah salah satu dari penyakit hati, sama dengan al-kibru, kesombongan ya, itu penyakit hati. Ar-riya itu juga penyakit hati. Nah, salah satu penyakit yang parah ya, seperti kankernya hati gitu ya. Tapi ini penyakit rohani ya, ini bukan penyakit jasmani, ini penyakit rohani yang dimaksud oleh Allah. Makanya Allah di situ dalam surah ayat 8-nya Allah Subhanahu wa taala fi qulubihim marad fazadahumullahu marad, ayat 9 ya. Ya, sekitar itu. Ya, Allah menyebutkan di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifak. Ya, penyakit kemunafikan, dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, dan di dalam surat Al-Munafikun dan ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga membongkar kedok mereka. Lalu kemudian beliau di sini kemarin sudah kita sampaikan, beliau membagikan kemunafikan ini menjadi dua jenis. Ya. Satu, nifak yang disebut dengan nifak i'tiqadi ya, dan yang satu nifak amali ya, nifak amali. Nifak i'tiqadi itu adalah kemunafikan yang memang dari dalam keyakinan, dan inilah yang disebut dengan kemunafikan asli ya. Orang yang seperti ini adalah yang tadi disebutkan, aslinya dia adalah orang kafir, memang tidak mau beriman, tapi dia pura-pura menjadi orang beriman. Ini namanya nifak i'tiqadi. Dan ini biasanya muncul di banyak tempat, di daerah-daerah yang baru dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, yang tadinya isinya orang-orang kafir, lalu kemudian kaum muslimin masuk ke daerah tersebut, menguasai, maka akan banyak orang-orang yang menunjukkan seakan-akan dia muslim, seakan-akan dia baik, tapi sebenarnya dia di dalam hatinya menyembunyikan kekufurannya dan kebenciannya terhadap Islam. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, maka muncul orang munafik di sana. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Di mana orang-orang ini mereka aslinya nggak mau beriman sama Rasulullah SAW. Cuma kalau dia kemudian melawan Rasulullah nggak kuat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW begitu sampai ke Madinah, beliau mendapatkan dukungan dari masyarakat Madinah secara meluas. Ya, seluruh masyarakat Madinah itu menyambut beliau dan menjadikan beliau sebagai pemimpin, yaitu Nabi, Rasul. Ya, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang tadinya mau dijadikan pimpinan di kota Madinah itu, ya, dia merasa tidak suka dengan itu, merasa tersaingi dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia tidak mau beriman pada Rasulullah SAW, tapi kalau dia ngelawan dia nggak bisa, dia akan dianggap orang kafir, lalu akan terpinggirkan. Maka dia memilih untuk berpura-pura jadi orang Islam. Nah, ini namanya munafik ya, dan munafik disebut sebagai munafik i'tiqadi. Apa penyebab kemunafikan i'tiqadi ini nanti banyak, diantaranya itu tadi paling banyak adalah kepentingan duniawi. Karena nggak bisa melawan, pengen punya jabatan tapi nggak bisa melawan, kepentingan duniawi. Atau intinya bentuk-bentuk keterpaksaan ya mengikuti Islam, tidak sadar tentang kebenaran Islam. Dan Islam sebenarnya sangat tidak menginginkan orang untuk masuk Islam dalam keadaan terpaksa. Ya, boleh maksa orang masuk Islam, itu tidak boleh. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Ya, tidak ada paksaan dalam agama, dalam dinul Islam. Enggak boleh maksa orang, walaupun maksa dengan halus juga tidak boleh, apalagi maksa dengan kasar. Ya, sudah, orang masuk Islam itu dipahamkan ya,
sudah yakin, sudah mantap, ya, sudah kenal sama Allah, sudah kenal dengan kebenaran dinul Islam, baru ayo masuk Islam. Ya, kalau belum nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah dikejar-kejar, ya, terangkan aja terus, ya, kebenaran dinul Islam supaya dia masuk Islam itu dalam keadaan dia betul-betul sadar tentang kebenaran Islam. Nah, tapi kalau dipaksa-paksa nanti akhirnya kemudian apa, jadi munafik. Dan munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sangat berbahaya buat dinul Islam itu sendiri, karena mereka akan menjadi musuh di dalam selimut, ya, di dalam dinul Islam. Kemudian, ya, itu nifaq al-i'tiqadi, nifaq yang pertama, dan itu disebut juga sebagai nifaqul akbar, nifaq besar, ya, kemunafikan besar. Lalu kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah kemunafikan kecil, ya, istilahnya kemunafikan kecil atau nifaq amali, istilahnya beliau. Apa yaitu orang beriman, orang mukmin. Kalau tadi orang apa? Orang kafir pura-pura Islam. Tapi kalau ini orang beriman, aslinya betul-betul orang beriman, tapi masih terlihat pada dirinya beberapa sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan menjadi kebiasaan orang munafik. Ya. Jadi seperti apa kebiasaan orang munafik? Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ayatul munafiqi talat, ada 3 tanda orang munafik. Idza hadatha kadzaba, kalau dia bicara bohong. Wa idza tumina khana, apabila diamanahi dia khianat. Wa idza khasama fajara, kalau dia berseteru maka perseteruannya itu dia akan berlaku licik, nggak jujur dalam perseteruan. Kalau dia berbeda pendapat dengan orang, maka dia akan berlaku licik untuk menjatuhkan lawannya itu. Orang mukmin kalau dia berseteru dengan siapapun, maka dia jujur, gentle menghadapi orang. Jadi perlawanan pun dilakukan, perlawanan dalam keadaan kejujuran. Orang mukmin itu seperti itu. Ya, mau berdebatan atau apa itu nggak boleh kemudian nyari-nyari celah untuk menjatuhkan lawan. Pokoknya gimana caranya lawannya ketok kalah walaupun dia salah, nggak boleh. Kalau dia salah, orang mukmin harus mengaku dia salah. Kalau dia benar, ya dia harus mengaku sebagai orang benar dan menegakkan kebenaran. Begitu, ya, itu orang mukmin. Tapi kalau kemudian dia licik di dalam perseteruan, ya, maka itu tanda dari atau sifat orang munafik, ya. Atau idza khasama fajara, ini juga diartikan oleh sebagian ulama dengan istilah kalau berseteru fajara, fujur itu keluar kata-kata kotor. Jadi kalau lagi ribut sama kita, isinya full misuh-misuh, ya, mamanya senggolan kendaraan di jalan, Pak, ya, begitu turun langsung buka kebun binatang, buka septic tank, buka semuanya, keluar kata-kata kotornya, ya. Sehingga itu menjadi tanda ataupun itu adalah sifatnya orang munafik. Ini juga harus kita hindari, ya. Lalu kalau pelakunya itu apakah langsung divonis menjadi orang munafik? Belum tentu. Makanya jangan begitu ketemu orang bohong, oh berarti munafik. Enggak, karena ini masih nifak kecil. Kalau orang itu tersifati dengan sifat-sifat semua itu ada pada dirinya, makanya Rasulullah dalam hadis itu menyebutkannya arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal, apabila 4 hal ini ada pada diri seseorang, maksudnya menjadi karakter bagi diri seorang, sering banget dengan 4 hal ini, maka kata Rasulullah, pastilah dia adalah munafik khalis, munafik asli, pakai sok, ya, asli. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, di situ kemudian Rasulullah menyebutkan wa man kanat fihi khoslatun minha kana fihi khoslatun minan nifaq. Barang siapa yang salah satu dari 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka orang itu memiliki tanda, salah satu dari tanda orang munafik. Jadi walaupun dia mukmin, dia bukan munafik, tapi dia punya sifat, salah satu dari sifat orang munafik yang harus dia tinggalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, idza tumina khana, kalau diamanati khianat. Nah, ini salah satu tandanya. Apapun amanah itu, ya, amanah rahasia. Nah ini hati-hati nih. Ini biasanya ibu-ibu ini kan kalau
ngobrol biasanya ojo cerita sopo-sopo ya. Pokoknya kalau sudah kita pesin ojo cerita sopo-sopo, ya berarti bakal diceritakan sopo-sopo. Ya. Kalau kita cerita biasa-biasa aja, begini-begini, ya udah selesai, itu aman malahan gitu ya biasanya. Ingat, apabila dua orang berbicara, ya kita diajak bicara teman kita, ya kata Rasulullah SAW, maka materi pembicaraannya itu adalah amanah. Jadi nggak semua orang harus kita ceritai dengan apa yang kita bicarakan secara berdua tadi itu. Apalagi kalau teman jawil kita, Mas, Mbak, ayo sebentar saya mau ngomong sebentar. 4 mata berarti kan berdua. Berarti kan memang jelas itu adalah pembicaraan secara khusus. Maka tidak perlu kita ceritakan kepada siapa-siapa. Karena menceritakan seperti itu mengeluarkan kepada orang yang tidak berhak untuk dia ceritai, ya itu berarti termasuk mengkhianati amanah. Ya hati-hati. Ya, jadi secukupnya aja. Kalau nanti diceritakan pada yang perlu Ustaz, nah, kalau memang diamanai untuk diceritakan, tolong sampaikan pesan saya ini kepada si fulan. Ya sudah, sampaikan kepada si fulan, begitu. Ya secukupnya. Atau amanat-amanat yang lain, amanat jabatan, amanat uang, harta. Ya kita dititipi harta, umpamanya dari seorang dititipi dan sebagainya, ya dijaga. Ya amanah yang diserahkan sebagai bentuk infak. Ya ini yang banyak masih terjadi. Ya diamanahi infak malah dipakai sendiri, atau di infaknya minta untuk ini untuk bantu orang fakir miskin di mana, di kota Solo umpamanya, ya tiba-tiba disalurkan infaknya itu untuk bangun jalan di mana begitu, ya padahal ketika nari infak diperjelas. Jadi kalau nari infak itu diperjelas umpamanya untuk ini, ya maka penyalurannya harus untuk itu, nggak boleh untuk yang lain, ya tidak boleh. Kecuali kalau infaknya udah ini saya infak pada Anda, silahkan nanti mau disalurkan di mana lah, itu silahkan mau dipilihkan mana yang. Nah, ini hati-hati ya. Jadi khususnya bagi teman-teman yang aktif di lembaga-lembaga lembaga-lembaga yang bantuan dan sebagainya itu, yang biasanya menarik bantuan dan sebagainya, itu jadi bagian dari amanah. Ya. Kemudian amanah apa? Ilmu adalah amanah untuk disampaikan. Gak boleh ditutupi. Seorang yang mendapatkan ilmu, dia belajar tentang ilmu, lalu kemudian dia tutupi, ya, dia tidak sampaikan pada orang lain karena mungkin dia takut kalau nanti kalau dia sampaikan malah kedoknya kebuka, gitu ya umpamanya. Ya, maka itu berarti tidak amanah terhadap ilmu. Dan diantara amanah ilmu adalah diamalkan, karena ilmu itu diantara gunanya yang paling penting justru adalah apa? Kita amalkan, kita belajar untuk apa? Untuk membimbing amal kita ini supaya amal kita benar. Nah, diantara amanahnya apa? Ilmu itu ketika diberikan oleh Allah, ya kita amalkan. Ini hari ini kita belajar tentang akidah, maka kita amalkan. Hari ini kita belajar tentang kemunafikan, kita amalkan. Diamalkan gimana? Jadi orang munafik? Bukan, mengamalkannya menghindarkan diri jadi orang munafik, begitu. Ya Pak. Ya, jadi bukan belajar kekufuran, mengamalkan kekufuran, nah, gitu ya. Bukan begitu. Ya, karena yang kita pelajari ini adalah istilah-istilah yang buruk yang harus kita hindari, dan ini menjadi istilah-istilah penting di dalam ilmu akidah yang disampaikan oleh beliau. Ini yang pertama. Kata Rasulullah, saya ulangi hadisnya, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 hal apabila ada pada diri seseorang, ya menjadi karakter seseorang, maka dia menjadi munafik asli. Ya, wa man kanat fihi khoslatun minha kanat fihi khoslatun minan nifaq. Barang siapa salah satu dari 4 ini ada pada dirinya, maksudnya dia melakukan salah satunya, ya, maka dia telah memiliki salah satu dari tanda orang munafik. Ya, jadi bisa dibedakan. Yang pertama tadi kalau 4-4-nya berarti dia munafik asli. Tapi kalau salah satu saja, maka dia aslinya orang beriman, tapi dia terkena salah satu daripada sifat orang munafik. Yang pertama tadi kita sebut apa? Idza tumina khana, apabila diamanahi dia mengkhianati.
Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dia berbohong. Nah ini kalau orang sudah banyak bohongnya, ya setiap kali ketemu bohong terus, nggak bisa dipegang omongannya. Ngapusi tok karakternya. Nah itu berarti kelihatan pada dirinya memiliki salah satu daripada sifat-sifat kemunafikan. Tapi itu baru satu. Oh dia juga nggak jaga amanah Ustaz, amanahnya nggak dijaga, tapi juga kalau bicara juga banyak bohong. Memang dua ini biasanya selalu dua bersahabat ini, dua sifat ini. Ya orang kalau sudah nggak amanah, untuk menutupi ketidakαμanahannya dia butuh apa? Dia butuh bohong. Ya enggak? Dia butuh bohong. Dan bohong pertama akan membutuhkan apa? Bohong lagi untuk menutupi kebohongan pertamanya. Dia butuh bohong kedua untuk berbohong menutupi kebohongan pertama. Bohong kedua membutuhkan bohong ketiga untuk menutupi bohong 2 dan 1. Nah begitu. Dan seterusnya begitulah apabila orang itu membangun kebohongan, maka akan seterusnya dia akan membangun kebohongan dan dia tidak akan bisa lepas dari itu. Sampai nanti kata Rasulullah SAW, yuktabu indallahi kadzaban, akan ditulis di sisi Allah bahwasanya hamba fulan ini kadzab, penipu. Orang kalau sudah seperti itu, ya kata para ulama, terus apa kalau sudah di sisi Allah ditulis sebagai penipu? Dia nggak bisa lepas hidupnya dari bohong. Makanya jangan coba-coba bohong. Lebih baik kalau pernah berbohong, lebih baik segera dibongkar diri kebohongan itu dan semuanya diakhiri. Karena kalau sudah keikat-ikat sama rantai-rantai bohong, orang nggak bisa lepas. Dia akan terus berbohong terus, ya. Apalagi kalau sudah jadi pejabat, ya, kemudian bohong sana sini, begitu sudah pensiun pun dia harus bohong lagi. Sampai kapan? Sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi apapun ketika nggak amanah, maka dia butuh bohong. Ketika bohong itu akan terus dia akan menjadi sebuah seperti bola salju yang bergulir terus, ya, semakin menggulung dan semakin besar. Kebohongan yang dibutuhkan juga semakin besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Ya. Jadi yang pertama kalau diamanahi ingkar, yang kedua kalau berbicara bohong, yang ketiga wa idza ahada ghadara, apabila berjanji dia mengingkari. Ya, kalau tiap janji kok mesti ingkar terus. Kalau sekali-kali ya wajar ya, janjiannya nanti ketemu ya di bawah flyover Manahan jam piro? Jam 1, ya datang jam 1 situ enggak datang. Mana ini? Jam 2 belum datang juga, sampai asar belum datang juga. Wah ini telepon nggak bisa, gitu ya. Setelah asar baru datang. Loh kenapa kamu datang sini? Waduh ternyata saya tadi nggak bisa datang, kenapa? Saya terus terang tadi sakit perut. Nah itu berarti ada uzur. Kalau sekali nggak apa-apa, ya. Jangan langsung sekali, oh dasar ini tanda kemunafikan. Nanti dulu, baru sekali mungkin 2 kali karena ada suatu uzur, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sering, kok setiap janji mesti ingkar ya? Terus setiap janji alasannya sakit perutnya, ya. Nah ini sudah langsung apa? Ini tanda-tanda. Orang itu kalau sudah seperti itu biasanya tidak cocok untuk dijadikan diserahi amanah. Hati-hati. Karena kita membaca orang di sekitar kita ya. Kita membaca orang di sekitar kita. Ya. Nah, nanti kalau ada yang seperti itu terus gimana Ustaz? Ya diingatkan, dinasehati. Karena tugas kita itu saling menasehati. Jangan begini. Kamu jangan biasakan diri untuk tidak tepat waktu, tidak tepat janji. Ya, kenapa? Karena tidak tepat janji itu bisa berakibat kepada apa? Tumbuhnya sifat kemunafikan di dalam diri. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa idza khasama fajara. Ya, apabila dia berseteru tadi, ya, fajara, dia licik atau buruk perlakuannya. Tadi sudah kita jelaskan. Ya. Jadi kalau ada masalah sama kita itu pokoknya golek menang dengan cara apapun, dan cara itu dia tidak peduli cara itu benar atau salah. Ya.
Kalau berperkara dengan kita, dia akan cari cara apapun, mau benar atau salah, pokoknya dia akan tempuh, yang penting aku menang. Nah, gitu dia. Ini termasuk dalam makna khosoma fajaro. Ya. Makanya orang mukmin kalau ada berperkara dengan siapapun, pasti dasar pertimbangan langkah yang akan ditempuh adalah kejujuran di dalam bersikap. Orang mukmin nggak mau ngambil haknya orang lain tanpa hak. Ya, kenapa? Karena dia tahu benar, dia beriman benar bahwasanya nanti ketika sudah mati selalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satu hak kecil pun kecuali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengambil haknya orang lain dengan cara apapun di dunia, walaupun kita ini dunia awal dia menang, di sini kita kelihatannya menang, tapi kemudian apa? Di akhirat, wallahi tidak akan menang. Karena sudah janjinya Allah bahwasannya Allah akan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya. Ya, walaupun itu hal kecil. Bisa jadi orang terhalangi masuk surga gara-gara urusan, kata para ulama menyebutnya dengan istilah jepit rambut. Bukan jepit rambut, apa? Kalau orang-orang dulu itu kan sanggul itu ditusuk gitu, apa namanya itu? Konde kan ininya, tapi tusuknya itu apa? Tusuk konde. Ya, itulah. Ya. Jadi urusan seremeh itu saja bisa menghalangi orang masuk surga. Kalau itu bukan haknya dia ambil dengan cara yang licik, dengan cara yang buruk tadi itu. Kita di dunia dia menang. Tapi bagaimana dengan akhirat? Sedangkan akhirat itu datang kepada dia mungkin pada hari itu atau hari esoknya. Mati, ya berperkara nih di pengadilan apa sebagainya, ternyata dimenangkan karena dia licik, pinter, ya nyewa lawyer yang hebat gitu ya, lawyernya bisa liuk-liuk sana sini, pinter, menang. Tapi kemenangan itu dia mengambil hak yang bukan haknya. Apa perkaranya? Ternyata tusuk kundi umpamanya, lalu kemudian dia besoknya mati, apa keselak biji salak, apa kepangan mik, apa gitulah ya, kemudian dia mati, berarti akhiratnya dan urusannya akan ditanyakan nanti di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji di dalam hisabnya tidak ada satu hak pun yang tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Dan di akhirat itu mengembalikan tusuk konde nggak ada. Ya tak bayar nganggo apa? Rupiah udah nggak berlaku. Ya dolar apa meneh. Tak bayar pakai emas dan perak nggak berlaku. Berlakunya apa? Pahala-pahala kebaikan Anda diambil untuk dia. Ya, orang yang mendolimi, pahala-pahala kebaikan kita diambil untuk dia. Kalau habis, maka diambilkan dari keburukan orang itu ditimpakan kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Ya, ngerinya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita nggak bisa mau sogok-sogokan sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Allah mau disogok apa? Yang ada kita hanya bisa minta keampunan Allah Subhanahu wa taala dan memelas kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia dia nakal, ya, dalam tanda kutip nakal, bagaimana dia mendapatkan belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala? Di dunia tidak pernah taat sama Allah, tidak pernah mencari pintu-pintu maghfirahnya Allah, pintu-pintu rahmatnya Allah dia tinggalkan. Bagaimana di akhirat mau mendapatkan semua itu? Ya. Nah, jadi mau cara apapun kita dalam mengambil hak orang lain, itu di hadapan Allah tentu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi nggak perlu jadi orang munafik seperti ini. Nggak perlu untuk jadi orang kemudian fujur di dalam khusum atau di dalam berperkara. Sudah, orang mukmin itu dia kembali kepada aslinya. Ini janjane hakku atau bukan? Kalau ini haknya dia akan pertahankan, dia akan perjuangkan, ya. Atau mungkin dia akan merasa bahwasanya sudahlah, saya tidak mau ribut sama orang ini, biarlah urusannya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Karena orang mukmin biasanya kalau urusan dunia itu gampang-gampangan aja lah. Karena dia tahu dunianya untuk akhiratnya. Ya kan? Tapi kalau orang yang cinta dunia, dan salah satu tanda orang munafik itu sebenarnya sangat cinta terhadap dunia di antaranya, ya.
dan lupa akhirat. Tidak pernah zikir sama Allah Subhanahu wa taala. La yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir pada Allah kecuali sedikit. Ya. Orang seperti itu, ya, cinta banget sama dunianya, maka dia akan mati-matian mempertahankan dunia tersebut. Ya. Akan seperti itu. Tapi orang mukmin biasanya akan gampang. Nah, begitulah ya. Jadi apabila ada salah satu dari 4 sifat ini, kata Rasulullah SAW, maka fihi khoslatun minan nifaq, maka di dalam dirinya ada bagian-bagian dari sifat orang munafik. Maka hindarkanlah khianat amanat, bohong bicara, ingkar janji, sama yang keempat apa tadi? Kalau berseteru licik. Ya. Ada lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat orang munafik. Apa? La yadhkurunallaha illa qalil. Sedikit dalam mengingat Allah. Ya, orangnya itu tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diajak pengajian untuk mengingat pada ayat-ayat Allah, itu nggak pernah akan mau. Ngopo ngaji, nggak ada pentingnya. Ketika Allah sudah antarkan dia kepada suatu kondisi di mana dia bisa mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah, maka dia mengabaikannya. Ya, la yadhkurunallaha illa qalil. Nasullaha, mereka lupa pada Allah. Ini salah satu sifatnya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang munafik diantaranya seperti disebut oleh Allah dalam surat Al-Munafikun, selalu bersumpah, ya, bersumpah atas nama Allah seakan-akan dia betul-betul mukmin, ya, tapi dia berbohong dengan itu, dengan sumpahnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang orang-orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Ya. Kalau engkau melihat penampilan mereka, kamu akan tertarik. Ya, Masya Allah, serbannya sak lapangan, jenggotnya sak sikil, celaknya kayak panda, ya. Kelihatan wah, ketoke wong soleh tenanan. Ya. Tapi enggak ada orang munafik yang tidak dibongkar sama Allah. Ya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 36 kalau saya enggak salah. Surat Muhammad ayat 36, maaf saya agak Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa ta'rifuhum bisimahum, simahum. Dalam surat Muhammad ayat 30, maaf ya, ayat 30 bukan 36. Jadi sejak ayat 29 ya, ayat 29 dan 30 di surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit? Nah, ini ya. Orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit apa yang dimaksud? Penyakit nifaq. Ya. Menyangka. Jadi apakah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit itu menyangka alla yukhrijallahu adghanahum, bahwa Allah tidak akan membongkar kedok mereka, gitu. Ya, tidak akan membongkar tentang keburukan mereka. Kemudian di ayat 30 Allah berfirman, walau nasya'u la arainakahum fala'araftahum bisimahum. Kalaulah kami berkehendak, pasti kami akan tunjukkan kepada engkau, dan engkau wahai Muhammad akan mengenali mereka dengan nama-nama mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan sungguh engkau wahai Muhammad akan bisa mengenali mereka dengan lahnil qaul, gaya berbicara. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah itu maha tahu tentang perbuatan kalian. Ya.
dari sini di ayat 30 ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada kita bahwa orang munafik itu akan kelihatan dari lahnil qaul. Apa itu lahnil qaul? Lahnil qaul itu adalah gaya dan cara dan arah bicaranya. Jadi kalau kita ngobrol sama orang itu nanti langsung kelihatan. Ini orang beriman, masya Allah ya, kelihatan kok ketoknya soleh. Tapi kok obrolannya ngarahnya ke apa? Anti sama penegakan syariat Islam. Duh, ini piye tadi wong Islam tapi anti sama syariat Islam. Oh ya, ini ya bagus tapi saya nggak setuju. Ini piye? Itu menunjukkan ini tanda-tanda ini ya. Kalau diajak ngobrol tentang kondisi umat Islam di dunia umpamanya, ya kita bicara soal Gaza, umat Islam dibunuhi oleh Israel, ya. Kemudian tentang kaum muslimin yang didolimi oleh pemerintahan Suriah umpamanya, ya, dengan perlakuan seperti itu, nanti dia bilang, ya gimana lagi ya, karena mereka melawan Israel loh, salah dewe ngelawan Israel. Ini orang sebenarnya salah lapangan juga tuh sak sikil ngomongnya seperti ini. Itu tanda apa? Lahnil qaul. Dan itu oleh Allah di dalam ayat ini jamaah sekalian menjadikan apa? Engkau bisa kenal orang munafik dengan itu. Dan ini sekarang banyak. Ya, kalau jenengan mengikuti khususnya ketika ini, karena di antara orang munafik itu di antara tandanya itu sedih kalau umat Islam itu menang dan senang kalau umat Islam itu kalah. Tapi dia muslim. Ya, dia muslim. Dia mengaku muslim, tapi kalau umat Islam menang dia nggak senang. Cari aja salah, wah ini nanti wah kayak sopo kayak orang jelas itu, padahal jelas. Kita bicara soal kaum muslimin di dunia umpamanya, saudara-saudara kita di Afghanistan, alhamdulillah mereka sudah bisa mengalahkan penjajahnya Amerika, dan sekarang mereka sudah bisa mendirikan sebuah negara yang berlandaskan pada syariat Islam murni. Kita orang Islam pasti senang, alhamdulillah saudara kita ya diberikan kemenangan, diberikan. Nah, nanti kalau ketemu orang-orang ini, tapi gitu, tapi itu kan gini, itu kan teroris, itu kan apa? Wong Islam mau buarani teroris dewi, sing teroris siapa? Ya kan? Oh tapi begini, kelihatan dari dia itu nggak seneng kalau ada orang Muslim menang, nggak seneng kalau syariat Islam itu bisa tegak, nilai-nilainya tegak, hukum-hukumnya tegak, itu nggak senang. Mesti cari alasan gimana caranya dia nyerang. Tapi penampilannya penampilan orang Islam, tanda. Jadi itu seperti yang Allah katakan di dalam surat Muhammad ayat 30. Fala araftahum wa fala araftahum fi lahnil qaul. Kau mengenali mereka nanti dari gaya bicara atau arah bicaranya. Ya. Sama dulu orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW juga sama begitu. Kalau di depan Rasulullah sumpah-sumpah, demi Allah saya beriman pada engkau ya Rasulullah, enggak mungkinlah saya mengkhianati anda ya Rasulullah. Tapi di belakang nanti dia ketemu sama Quraisy, ya, ketemu sama itu untuk kemudian membocorkan rahasianya kaum muslimin, ya, membocorkan rahasianya kaum muslimin, dilaporkan kepada musuhnya untuk supaya musuhnya itu bisa menghabisi kaum muslimin. Nah ini orang munafik, ya. Nah, ini kita harus hindari sifat-sifat demikian ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan ya kepada orang munafikin ini berada di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi di sisi lain itu juga menjadi ujian bagi kita, ya. Jadi ada dua kondisi, yaitu sifat nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Saya sebenarnya agak cepat sedikit karena kita inginnya menyelesaikan beberapa istilah-istilah yang berikutnya, ya. Berikutnya beliau di sini mengangkat beberapa istilah, yaitu yang pertama istilah al-jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Nah, ini kita harus tahu, ya. Jahiliyah, kata beliau, hiyal halul lati kanat 'alaiha al-arabu qabla al-islam, yaitu kondisi setelah sebelum datangnya Islam. Disebut era zaman jahiliyah. Era zaman jahiliyah. Kenapa istilah jahiliyah itu muncul? Karena orang jahil terhadap keberadaan dan pemahaman tentang Allah.
maka disebut jahiliyah. Maka secara nama ini, istilah ini, ya, ketika kita melihat ada orang yang nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia hidup dalam kendali hawa nafsu dan syahwatnya. Karena orang kalau nggak kenal Allah, dia nggak akan taat sama syariat Allah, nggak menjalankan syariat Allah karena dia nggak kenal, ya kan? Mengikuti adat istiadatnya yang entah berantah dari mana, ya, dari nenek moyangnya dan sebagainya, yang ngajari dia nanti nyembah pohon, ngajari dia untuk melakukan perlakuan-perlakuan yang sebenarnya keluar dari fitrah manusia sebenarnya. Maka kita katakan ini adalah orang jahiliyah. Nah, gitu ya. Istilah itu adalah istilah jahiliyah. Jadi secara khusus istilah jahiliyah itu adalah untuk digunakan menyebutkan tentang era sebelum datangnya Rasulullah SAW, karena memang saat itu orang nggak kenal sama Allah SWT, nggak kenal tauhid. Tapi juga istilah jahiliyah juga digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk kemaksiatan di era modern atau setelah datangnya Rasulullah. Contoh apa? Berbangga-bangga dengan kebangsaan, itu jahiliyah, ya. Berbangga-bangga dengan kebangsaan. Islam mengajarkan kepada kita kebangsaan itu diakui. Kita bangsa Indonesia, nanti ada bangsa Arab, ada bangsa apa dan sebagainya, diakui. Tapi tujuannya untuk apa? Lita'arafu, ya kan? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, untuk saling berhubungan, berkomunikasi, lalu saling mengisi dalam kehidupan Anda. Itu namanya apa? Berbangsa-bangsa untuk lita'arafu. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Tapi kalau kemudian berbangsa-bangsa untuk kemudian membangga-banggakan bangsanya dan menolak bangsa-bangsa lain, inilah jahiliyah. Karena di zaman jahiliyah dulu, orang itu dipisah-pisahkan dengan kebangsaan. Dulu orang Romawi kalau melihat bangsa Arab, wah itu jijik. Orang Romawi, makanya Quraisy, mereka itu kan ada perdagangan ke Syam, ya kan? Pada waktu musim panas mereka akan berdagang ke Syam, rihlatas syita'i was-shayf. Nanti di Syam itu dulu dikuasai oleh Romawi, sehingga kalau ada pedagang-pedagang Arab masuk itu bagi mereka wah kayak Arab, guys. Jadi dihinakan betul. Kenapa? Bukan karena apanya, karena bangsanya. Tapi kalau yang masuk ke negeri mereka nanti itu pedagang dari daerah lain yang rambutnya perang, mata biru umpamanya, ya, oh ini bangsa yang sebangsa dengan kita, maka dianggap sama stratanya. Dulu Belanda ketika datang ke sini sama, dia meletakkan apa, standarisasi strata bangsa kebangsaan. Bangsa paling tinggi di Hindia Belanda itu adalah siapa? Bangsa Eropa yang rambutnya pirang, mata biru, kulit putih, ya. Kemudian nanti yang di bawahnya mereka letakkan bangsa etnis yang datang ke sini, Arab dan Cina, ya. Lalu kemudian bangsa Indonesia sendiri diletakkan sebagai bangsa yang paling rendah. Dan ini semua adalah jahiliyah. Islam tidak mengenal itu, dan Islam menolak, bukan tidak mengenal, Islam menolak semua itu. Islam menjadikan semua bangsa siapapun, karena orang dinilai mulia dan tidak mulianya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita hari ini sebagai orang Islam ketemu saudara kita umpamanya dari kalangan Afrika, umpamanya kulitnya gelap hitam, tapi dia orang bertakwa kepada Allah, maka dia orang mulia, ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi, ya, seorang sahabat menghina sahabat yang lain karena kulitnya hitam, sehingga beliaunya kulitnya hitam dan ibunya juga kulitnya hitam. Lalu si sahabat ini tadi, karena dia dari kalangan bangsa Arab, yang saat itu kebetulan dia juga dari kalangan bangsa Arab, dari kalangan yang turunan yang tinggi gitu secara stratanya. Lalu dia memanggil sahabat itu tadi dengan sebutan wahai anaknya ibu yang hitam.
Ya, sehingga si sahabat ini tadi tersinggung. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah marah mendengar panggilan itu, dan si sahabat tadi dipanggil, wahai fulan. Saya tidak perlu sebutkan nama sahabat itu karena mudah-mudahan kita tidak menjatuhkan nama beliau. Ya, wahai fulan, sungguh engkau adalah orang yang di dalam dirimu ada kejahiliahan. Nah, begitu kata Rasulullah. Apa kejahiliahan? Bentuknya adalah masih membeda-bedakan suku dan bangsa, ya, secara serata. Karena Islam, Rasulullah hadir menghilangkan semua perbedaan tersebut. Semua manusia, mau suku apa, bangsa apa, dari mana, ya, adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara mereka yang paling takwa, yang paling taat sama Allah, yang paling jalankan syariat Allah, yang paling taat ibadahnya, yang paling banyak amal solehnya. Itu yang paling mulia, yang paling banyak ilmunya, karena Allah memuliakan orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi memang ilmu mengangkat derajat. Mau kulitnya hitam, putih, biru, hijau, buta hijau, enggak, apa namanya, apapun kulitnya, ya, apapun warna kulitnya, pokoknya dia dari manapun, selagi dia bertakwa, ilmunya masya Allah, dirasakan manfaat ilmunya, maka dia dimuliakan oleh Allah, dan kita pun sebagai hamba-hamba Allah memuliakan beliau-beliau. Paham ya? Kalau kita kok masih ngelihat kayak jadi yo alim, tapi piye yo kayak sok anu ireng nih tur keriting ngono kayak kan. Ini jahiliyah. Ya, jahiliyah. Maka harus ditinggalkan. Kita tutup semua itu. Ya, mungkin perbedaan bangsa kita. Makanya kita jamaah sekalian, dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin di belahan dunia manapun, ketika mereka merasa kesulitan, kita di sini juga ikut merasakan kesulitan, dan kita terus bergerak untuk membantu mereka semampu kita. Ketika kita di sini merasa kesulitan juga, mereka juga ikut merasakannya. Ya, begitulah ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan kemanusiaan yang dibangun oleh Islam. Dan itu menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kalau sudah mengucapkan kalimat tersebut, dia memiliki kemuliaan, dia menjadi mulia. Tapi kalau orang tidak mau mengucapkan itu, tidak mau mengimaninya, maka dia menjadi rendah. Yang bilang siapa? Allah. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kami ciptakan manusia dalam ciptaan terbaik, lalu kami jatuhkan nilainya kepada nilai yang terburuk. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau nggak mau beriman, jadi paling rendah secara nilai. Di mata siapa? Di mata penciptanya. Dan di mata orang-orang hamba-hamba yang mentaati penciptanya. Begitu Islam itu melihat. Kalau kita masih melihat dengan ini suku ini apa, itu jahiliyah. Karena siapalah yang bisa memilih Anda sekarang melahir sebagai orang Jawa? Dulu daftar, Bu. Pak, jadi kan daftar. Buatan toh? Ya, saya lahir dari turunan Arab. Apa saya pernah daftar dulu? Ya Allah, saya pokoknya lahirnya Arab loh ya, turunannya Bashir, gitu ya. Tidak bisa. Kita nggak pernah memilih itu, dan Allah yang menentukan itu, dan Allah sengaja menciptakan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan lita'arufu. Ya, untuk saling berkenalan, untuk hidup di antara mereka dengan perkawinan, sehingga muncul nanti manusia itu berkembang biak dalam keadaan yang begitu indah, saling mengenal di antara mereka dan hidup di antara mereka itu dengan keluarga-keluarga yang saling mengikat dan saling menguatkan. Itu kehidupan indah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mau itu, namanya apa? Jahiliyah. Paham ya? Tadi juga yang kedua, istilah jahiliyah juga untuk menamai maksiat. Contoh mamanya foya-foya malam apa? Tahun baru. Ini ada yang ikut ya kemarin ini. Ya. Itu jahiliyah. Kenapa? Karena ya isunya begitu, nggak sedikit kemarin itu tempat malam tahun barunan malah ya perzinaan, kemudian khamr, ya, kemudian merayakan mercon-merconan dan sebagainya, ya.
Pada apa gitu, tahun baru Masehi itu apa gitu. Kalau kita lihat nanti secara detail, ternyata itu isinya adalah perayaan terhadap dewa Janus, ya, yaitu dan bulan Januari diambil dari salah satu keyakinan orang-orang pagan terhadap dewa namanya dewa Janus. Dan disambut kehadirannya karena itu malam tanggal 1 Januari. Dan umat Islam yang nggak paham melu-melu, ya, melu-melu dia nggak paham. Makanya kita nggak boleh ngikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu. Jangan jadi orang jahiliyah. Islam sudah memberikan pada kita hari raya yang jelas. 1 tahun dikasih 2 hari raya. Kurang ditambah lagi setiap minggu ada hari raya namanya hari Jumat nih hari ini. Ya. Hari Jumat itu hari raya kaum muslimin. Makanya setiap Jumat, Bu, ya, Pak, kalau di rumah itu jangan dibiasakan seperti mana hari biasa. Jadi harusnya di rumah masaknya agak rotok diistimewani gitu ya, biar ketok beda gitu loh. Ya, yang biasanya cuma masak sayuran, hari Jumat nanti masak daging kambing gitu ya. Nah, itu istimewa ya. Iya, karena itu apa namanya, sesuatu yang memang memuliakan hari Jumat, karena hari Jumat memang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Atau bentuk maksiat-maksiat yang lain, riba, kehidupan transaksi ribawi, itu jahiliyah ya. Lo kan Islam sudah datang, Ustaz, masa itu disebut jahiliyah? Iya, Islamnya sudah datang, tapi perbuatan itu disebut dengan perbuatan jahiliyah. Dan segala bentuk maksiat, pakaian yang tidak menutup aurat sekarang ini umpamanya ya, pakaian yang apa namanya berpakaian tapi telanjang, itu pakaian jahiliyah ya. Dan begitulah semua hal-hal yang terkait dengan menentang atau bertentangan dengan syariat Allah juga bisa diistilahi dengan kebiasaan jahiliyah. Pelakunya adalah orang-orang yang terjerumus pada perbuatan jahiliyah. Ini istilah ya. Oleh karena itu kalau kita baca mungkin keterangan para ulama atau ustaz-ustaz menjelaskan, oh itu perbuatan jahiliyah. Loh, jahiliyah kan sebelum di eranya Rasulullah. Bukan, ada istilah jahiliyah yang juga digunakan untuk mengistilahi perbuatan maksiat. Ya, mudah-mudahan ini menambahkan pemahaman kita terhadap beberapa istilah-istilah penting di dalam ilmu akidah dan memberikan gambaran yang lebih luas kepada kita tentang beberapa sifat-sifat yang harus kita hindari dan hal-hal yang dulu yang harus kita hindarkan dan istilah-istilahnya, dan sebagai bentuk pendasaran buat kita sebelum kita nanti insya Allah akan masuk pada bab kedua, yang dimana bab itu kita akan belajar tentang apa saja perkataan dan perbuatan ya yang bisa mengurangi nilai iman atau bahkan bisa membatalkan ya. Insya Allah kita ambil, setelah kita ambil beberapa istilah yang nanti akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan setelah itu nanti sudah bisa masuk pada berikutnya insya Allah. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah ucap dan kurang sopan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semuanya. Semoga apa yang kita kaji pada kajian ini menjadi manfaat buat kita, mengantarkan kita kepada keimanan yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih istiqomah di dalam menjalani nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga diberikan kehidupan yang penuh dengan keimanan sampai kepada kematian pun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.